Bismillahirrahmanirrahim. Sesak nafas itu yang akan kita bicarakan. Yang pertama, apa penyebab sesak nafas ya? Kalau menurut saya, sesak nafas itu pertama disebabkan terlalu banyak asam lambung di daerah paru-paru. Nah, dari mana kok bisa banyak asam lambung dari paru-paru? Dari banyak kemungkinan. Satu dari pikiran. Nah, kalau dari pikiran berarti saklarnya dari dalam. Ini susah. Ini kembali pada manajemen pikiran. Bisa dilihat dari mungkin video-video saya yang bisa dirujuk ya. Kemudian kedua dari makanan. Nah, mengkonsumsi makanan yang memicu asam lambung berlebih, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung air, mengkonsumsi makanan yang terlalu berserat tinggi, kemudian pedas yang berlebih ya. Kemudian juga bisa jadi apa lagi? Dari kelelahan fisik itu jelas juga bisa ya. Nah, kalau yang sakalanya dari luar, begitu kita putus hubungannya bisa akhirnya bisa sembuh dengan sendirinya ya. Lalu kebiasaan juga bisa menyebabkan banyak asam lambung atau bahkan di paru-paru itu banyak sisa makanan akhirnya. Kenapa? Dari kebiasaan kita habis makan tidur atau makan senden sebagaimana dawuh Rasulullah ya, sepertiga untuk udara, sepertiga makanan, sepertiga air. Tapi kita tidak ngisinya penuh, sudah gitu juga ada hadis ya, makan itu tidak boleh sambil bersandar. Kita makan bersandar. Kemudian tidak jauh dari makan kita tidur. Nah, itu hanya makanan itu bisa jatuh, dan itu jatuhnya pelan-pelan loh ya, nggak butuh waktu sebentar, itu butuh waktu lama untuk bisa sampai kotor di paru-parunya. Lalu sebab yang lain apa? Sebab yang lain itu adalah peradangan di jalur pernafasan atas. Dari mana jalur pernafasan atas ini bisa meradang? Nah, karena kita melanggar perintahnya Allah yang disebut dengan jangan berlebihan. Kita ini berlebihan mengkonsumsi bahan kimia. Kita makanan pokoknya, sayurnya, nasinya atau berasnya, padinya itu berbahan kimia. Terus kita mengkonsumsi makanan pabrikan, minuman pabrikan berkimia. Kemudian kita mengkonsumsi yang dekat sekali dengan kita, apa itu? Untuk masakan MSG, monosodium glutamat, apapun mereknya, berapapun kadarnya, tetap saja dia MSG. Nah, konsumsi terus menerus akhirnya tenggorokan tuh kering. Ketika tenggorokan kering berarti dia meradang. Ketika tenggorokan kering berarti hidung itu banyak lendir ya. Hidung itu di mana? Di alis atasnya hidung, kemudian di atasnya sedikit, dan juga di tengah-tengah hidung. Kita bisa lihat di kaca, di cermin, tengah-tengah hidung kita itu kalau sudah meradang pasti melebar atau cuping hidung kita melebar. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ini apa yang harus dilakukan? Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau kita belum sakit atau masih belum dibukakan hatinya, meskipun kita sudah sakit, kita belum percaya apa yang disampaikan di awal tadi, kita nggak akan percaya. Kenapa? Ini penting untuk percaya, karena ini yang paling nomor satu. Karena sebetulnya sembuh itu adalah tentang memperbaiki keyakinan, memperbaiki habitual. Kalau sudah habitnya berubah, kebiasaannya berubah, maka keadaannya akan bisa menjadi lebih baik dalam kondisi, dalam level stabil. Tanpa ada keyakinan, kita akan sulit melakukan perubahan. Silakan dirujuk video-video saya tentang apa itu sebetulnya sakit. Nah, apa dari kita tidak percaya? Nomor satu adalah perubahan. Harus ada perubahan pola konsumsi, pola apapun itu judulnya, intinya adalah pola hidup ya. Harus ada perubahan, maka itu akan stabil. Kemudian yang berikutnya apa? Mau tidak mau itu harus diobati. Obat itu banyak. Kalau sudah terlalu berlebihan, itu mau tidak mau itu kalau pengen cepet ya, herbalnya harus ngoyok. Kalau punya saya pakai jamu madu itu luar biasa banyaknya. Kemudian masih harus dibantu dengan bekam untuk mengeluarkan lendir. Nah, kemudian apalagi? Olahraga. Mau tidak mau harus olahraga, harus terkena matahari. Sebelum adanya corona, kita menganggap matahari itu penjahat ya, membuat kita sakit, menyebabkan kulit hitam, kusam, komedo, kemudian flek dan sebagainya. Tapi setelah adanya corona, kita menganggap matahari itu baik. Itu adalah hal yang kurang ajar sekali ya. Kita dan matahari sama-sama ciptaan manusia, ciptaan Allah, maka sudah seharusnya kita yakin Allah Maha Baik. Kita itu diuji, dicoba, maka dalam kebaikan dan keburukan, dan keburukan dan kebaikan, dan Allah baik. Siapa saja yang baik ya pasti jadikan baik, termasuk matahari. Kok kita berpikirnya jelek, maka jadilah itu jelek. Itu hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, pijat juga akan sangat membantu. Tapi kalau cuma pijat saja, menurut saya kelemahannya, kecuali kalau dikombinasi sama ini ya, sama herbal yang kuat, yang bagus, itu insya Allah bisa ya, bisa mengeluarkan lendirnya. Nah, kalau lendirnya itu sudah akut, lendirnya itu
tapi pijet yang intens akhirnya. Nggak bisa kalau inikan satu bulan sekali. Kalau sudah seperti itu pijatnya bisa jadi harus tiap hari. Begitu juga dengan bekam bisa 3 hari. Tapi ingat, kalau untuk bekam harus cari yang dia mempunyai prosedur. Seperti bekam di tempat saya, prosedurnya satu itu sama, sebelum bekam harus kosong, tapi yang berikutnya ini, 2 hal ini biasanya berbeda. Yang satu harus tidur setelah dibekam atau pijat itu pasti rileks, tergantung pijatnya. Tapi kalau bekam pasti rileks ya, tapi juga sebetulnya bisa dikatakan tergantung pembekamnya. Tekniknya bisa jadi enggak ngantuk ya, atau ngantuknya ringan sekali. Yang kedua harus ada suplemen untuk mengganti darah, sekaligus untuk memboosting darah supaya bisa memproduksi darah baru yang lebih sehat. Nah, itu sangat-sangat penting. Ketika kita sedang sesak nafas, perlu penting sekali kita menyadari Allah Rahman Rahim, Allah Asy-Syakur, Allah Al-Ghafar Al-Ghafur. Ketika kita sesak nafas, kita hanya perlu mengingat kepada Allah, kita mohon ampun, ya Allah ampuni aku, paringi aku kesehatan. Yang setelah kita mengingat Allah, yang harus kita sampaikan kedua adalah mohon ampun. Kemudian yang ketiga menyampaikan keinginan kita, kemudian nyun dengan sepenuh hati menangis kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Kalau tasik ingin panjang umur, sampaikan menjadi hajat kita, berilah aku kesembuhan. Dan ini bagian paling penting, jadikan aku bersyukur. Karena apa? Karena apa artinya kesembuhan tanpa kita bersyukur? Karena sakit itu adalah awal kita memperbaiki sikap kita. Tanpa ada perbaikan itu akan sulit. Jadi ketika sesak nafas, pastikan untuk tenang. Nah, begitu dihantam oleh corona, begitu dihantam oleh covid, ciri-cirinya sesak nafas dan sebagainya, karena kita hidupnya di alam bawah sadar, kita sakit tapi tidak dirasa, nah enggak apa-apa, tidur juga enak. Karena kita selama ini pengabaian, begitu kita sudah disebul, kalau begini berarti begini. Begitu kita sesak nafas, kita ketakutan, yang ada adalah oksigen tidak masuk ya. Jadi pastikan memperbaiki keyakinan, kemudian yakinlah Allah Rahman dan Rahim. Subhanallah, kita melangkah Allah, berlari kita berjalan Allah, kita 10 langkah Allah, kita 1 langkah Allah 10 langkah, kita berjalan Allah berlari. Subhanallah, luar biasa Allah Syakur Rahman dan Rahimnya. Jadi ini adalah momen kembali yang baik di era yang serba penuh fitnah ini, momen yang baik untuk kita kembali meyakini Allah. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.